الله الذي تتم الصالحات ونعمة السعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى أيضا بآيات أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah limpahan rahmat karunia hidayah inayah, terutamanya nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat mengayunkan tangan berkendara ke Masjid Agung atau Masjid Besar Kecamatan Lubuk Dalam, yakni Masjid Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, di mana sekaligus melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni kewajiban salat Jumat yang diawali dengan khutbah Jumat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak pernah bosan sebagai seorang khatib menyampaikan wasiat takwa, karena ini merupakan salah satu rukun khutbah. Marilah kita senantiasa untuk berupaya meningkatkan kualitas ibadah, keimanan, kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan ridha Allah dan juga kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momen bulan Muharram, di akhir Muharram ini, kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih menyatukan ruh di dalam jiwa dan jasad kita, sehingga kita dapat mengisinya momen, yakni mengisi tahun baru Hijrah 1448 Hijriah. Banyak kisah yang diabadikan dalam Islam maupun dalam Quran, Qisasul Anbiya pada bulan Muharram yang merupakan Sahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Muharram ini, apabila amal-amal ibadah kita, baik yang mahdoh ataupun ghairu mahdoh, Allah akan lipat gandakan. Namun sebaliknya, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal keburukan yang kita lakukan di bulan Allah
mengintrospeksi diri, apakah tahun-tahun yang lalu lebih baik daripada tahun sekarang. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu, perhitungkanlah amalmu sebelum engkau dihisab di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di bulan Muharram ini yang menyentuh hati kita, yakni kisah ayah kita. Tidak lain adalah Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, dimasukkan ke dalam surganya Allah, kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi Adam, jangan engkau sentuh satu pohon. Salah satu pohon yang dimaksud adalah pohon khuldi. Namun karena bujukan setan, bisikan syaitan, maka Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa atau Hawa melakukan kesalahan besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dari surga ke bumi. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melanggar perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia introspeksi diri, dia bertaubat. Dalam taubatnya itulah yang kita baca tadi di dalam rukun khutbah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang kurang lebih artinya, ya Allah, aku telah menganiaya diriku, aku telah menzalimi, ya Allah, maka ampunilah dosaku. Tanpa rahmat-Mu, tanpa kasih sayang-Mu lah aku tidak akan berarti hidup di dunia ini. Bayangkan hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam hanya satu melakukan kesalahan, diusir dari surganya Allah. Hanya satu, yakni hanya mendekati buah kuldi atau pohon kuldi. Sementara kita insan manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Kadangkala kita tak sadar banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kami karena kami telah menganiaya diri kami, telah menzalimi kami. Tanpa ampunan-Mu ya Allah, tanpa rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, maka kami hidup di dunia ini tidak berarti. Karena salah satu tujuan hidup kami adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yakni mengharapkan kebaikan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen Muharram, kisah ayah kita yakni Nabi Adam alaihissalam, paling tidak salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa kita manusia tidak luput dari salah dan kekhilafan. Nabi Adam alaihissalam tidak menyalahkan dirinya sepenuhnya. Dia kemudian bertaubat kepada Allah, dan memang doa yang kita baca Rabbana zalamna ini adalah merupakan doa yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hidup dan kehidupan ini kita mengharapkan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ada 4 dalam esensi khutbah kali ini yang akan kami sampaikan menggugah hati kita sehingga kita lebih semangat dalam beribadah mengisi momen-momen sahrullah, bulan Allah, bulan Muharram yang
Yang pertama adalah talil Quran, yakni orang yang membasahi lidahnya, memperbanyak lidahnya, memperbanyak lisannya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran bisa memberi syafaat kepada 10 golongan di hari kiamat, memberi pertolongan. Jadi salah satu yang dirindukan surga adalah dengan orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian golongan yang dirindukan surga adalah wahafidil lisan, yakni orang yang mampu menjaga lidahnya, menjaga lisannya dari hal-hal yang dapat menyebabkan dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini manusia yang tergelincir karena lisannya sendiri. Ulama kontemporer membagi lisan menjadi dua. Yang pertama lisan yang keluar dari bibir kita, yang kedua lisan yang keluar dari ketikan jari kita, baik di media sosial dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu golongan atau sahabat setan dari dunia sampai ke neraka, di antaranya adalah al-qattas, orang yang tidak bisa menjaga lidah, orang yang suka memfitnah baik secara langsung maupun di media sosial. Hati-hati jangan sampai jadi dosa jariah. Jangan sampai kita menyebarkan berita-berita bohong, hoax dan sebagainya yang mana itu akan menjadi dosa jariah sampai termasuk ke yang kubur. Jadi yang kedua adalah dengan memperbanyak atau menjaga lisan kita, itu yang dirindukan surga. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah al-mut'imul ji'an, yakni orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Maknanya adalah orang yang mau berbagi, orang yang mau bersedekah karena Allah. Di bulan Muharram ini sangat bagus sekali karena amal kebaikan kita, amal soleh kita akan dilipat gandakan. Salah satu balasan yang terbaik yang diberikan Allah kepada orang yang mau bersedekah adalah nanti ketika kita dimasukkan ke liang kubur akan menjadi penyelamat, akan menjadi tameng. Karena apa? Karena sedekah bukan hanya dibalas di dunia, tapi di alam kubur, sehingga kita insya Allah terhindar dari siksa kubur. Karena sedekah bisa memadamkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Dan yang keempat, golongan yang dirindukan surga adalah orang yang berpuasa. Makanya Nabi Musa alaihissalam bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan puasa Asyura yang sudah lewat. Maka kita perbanyak dengan puasa Senin Kamis, karena bulan Muharram ini adalah bulannya Allah, Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah ini kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi ibadah mahdoh kita maupun ghairu mahdoh kita, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridhonya, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين قضى بالحق وكانوا به يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل ستة المتممين بأسرة الكرام وعن سائر البلدان المسلمين من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة قبل الموت. ربنا يسر ولا تعشر وبتمم بالخير. اللهم ادفع الغلاء والبلاء والوباء والمصيبة والفحشاء والمنكر وسائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من قرية لب dalam منطقة لب dalam Siak Riau Indonesia ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة لذكري. الله